Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Semoga sehat selalu di tengah-tengah pandemi corona ini. Oke, kali ini saya bersama adik saya akan membahas mengenai mobil Kijang LGX lagi teman-teman. Nah, tetapi di sini kami akan membahas mengenai dari sudut pandang saya dan sudut pandang dari adik saya. Ya, sebelumnya kenalkan dulu, ini adik saya namanya Agung. Dia juga pakai mobil ini. Ya, nanti kita berbagi informasi, berbagi cerita bareng adik saya gitu teman-teman. Oke, jangan lupa untuk subscribe video ini, dan jika teman-teman suka, teman-teman bisa klik tombol jempol ke atas, dan jika merasa video ini bermanfaat, teman-teman bisa men-share video ini. Oke teman-teman, nanti kita akan membahas mengenai eksterior, terus interior, engine, dan yang terakhir itu kita akan membahas rasa berkendaranya itu seperti apa sih gitu, menurut saya dan menurut dari adik saya gitu teman-teman. Oke, kita mulai aja Gung ya, enaknya ya, mulai aja ya. Oke, kita mulai dari eksterior dulu dah. Menurutmu ini untuk mobil sekarang lah, jangan ya, kalau mobil sekarang udah beda ya, untuk mobil pada masanya itu seperti apa menurut kamu kalau dibandingkan dengan rival-rivalnya seperti Panther, kan ada kan Panther sama Mitsubishi Kuda, itu bagaimana menurutmu itu? Kalau menurut saya, pendapat saya sendiri, kalau tentang Kijang LG Capsule ini ya, tahun 2004, tahun 2003. 2003 ya? Iya. Tahun 2003 ini ya. Tapi pemakaian 2004 kayaknya. Iya sih. Iya, gitu. Tahun 2003 ini ya kayak kalau dari seperti Panther, seperti Kuda ya, dia masih ya bagus lah menurutnya di pada tahun itu. Ya gitu ya. Maksudnya dibanding rivalnya seperti Panther dan dengan Mitsubishi Kuda itu, si Kijang LGX ini tidak kalah ya. Iya, tidak kalah. Ya meskipun ya ini tipe bensin ya, meskipun tarikannya ya tidak begitu cepat, tapi pada masanya sih cukup lah ya untuk tahun 2003 ya. Lah oke. Kalau dari saya sendiri sih gini, kalau untuk pada masanya tahun 2003 itu sebenarnya mobil ini sudah cukup bagus, sudah cukup ada perubahan. Kan sebelumnya kan selalu mobil kan kalau nggak kotak ya kotak kan. Lah kan ada perubahan pada mobil Kijang ini pada tahun 9 berapa tuh ya. Pokoknya ini generasi yang 4 dah. Generasi yang 4 ada perubahan, yaitu bentuknya kan kapsul kan Gung ya. Iya. Bentuknya kapsul. Nah, terus diikuti-ikutin dengan mobil-mobil lain seperti Panther. Panther itu tahun 2000 kayaknya ya. Tahun 2000 itu sudah ada yang bentuknya sudah berubah, bukan kotak lagi, kecuali Mitsubishi Kuda itu masih mempertahankan kotaknya. Tapi untuk yang sekarang ini yang masih bertahan ada dua. Ya Gung ya. Isuzu Panther sama Kijang lah ya. Kan Kijang ini kan generasi keempat, nanti generasi kelima Kijang Nova, dan yang terakhir adalah Innova Reborn. Oke, cukup itu aja apa masih ada lagi Bang? Ya oke dah. Sekarang gini, untuk sekarang gimana? Apakah dari desainnya itu menurut kamu itu masih bisa diterima apa enggak? Kalau pada tahun ini? Iya, untuk tahun sekarang yang banyak mobil-mobil yang bentuknya sudah kayak mengotak sipit-sipit gitu, lampu-lampunya itu seperti apa? Kalau menurut saya, kalau desainnya ini ya dia tidak kalah lah dengan mobil-mobil baru lah. Emang sih
ketinggalan zaman, tapi ya menurut saya sendiri ya tidak kalah lah. Maksudnya anu ya apa? Masih Tidak terlalu kuno gitu ya. Ya. Maksudnya masih bisalah diterima untuk saat ini ya. Oke. Menurut saya sendiri sih gini. Ini mobil ini dari bentuknya ini menurut saya ini apa ya? Tidak semua orang memang menyukai kan. Kita kan kayak sesuatu yang disukai kan itu relatif kan ya. Jadi belum tentu yang saya sukai tentu juga orang lain itu menyukai juga. Jadi menurut saya ini sebagai penampilan itu relatif bagi saya. Tapi untuk 5 tahun ke depan, menurut saya mobil ini nanti akan bisa menjadi mobil apa ya? Kayak mobil-mobil seperti apa sih kalau antik. ya seperti mobil antik gitulah. Mobil klasik lah gitu maksudnya gitu, mobil klasik lah. Nanti mungkin 5 tahun ke depan ini mobil seperti Kijang kapsul ya maksudku ya, bukan Kijang Innova, Kijang yang masih kapsul itu. Saya itu akan 5 tahun ke depan itu kemungkinan besar itu akan bertahan mungkin dalam proporsi yang seperti mobil klasik gitulah teman-teman gitu. Oke. Ada lagi nggak Gung? Sudah tidak ada. Nggak ada ya. Oke. Tadi itu mengenai dari eksteriornya teman-teman gitu. Selanjutnya kita beralih ke nomor 2. Nomor 2 itu tadi apa? Interior. Sorry. Akan ada yang kelupaan deh. Menurut kamu untuk eksteriornya ini kan sekarang banyak ya kalau masalah dari lampunya dulu Bang. Lampunya itu kan kadang ada yang diganti proyektor. Itu menurut kamu tuh gimana? Hati-hati. Oke teman-teman, sebentar. Oke, menurut kamu kalau kira-kira ini lampu depannya diganti proyektor, kira akan menambah penampilan apa enggak? Menurut kamu gimana? Soalnya kan banyak kan saya juga lihat di kijang-kijang lainnya itu sudah depannya itu lampunya proyektor, kayaknya keren gitu ya, kayak berubah lah meskipun sedikit diubah tapi hampir semuanya lah kiranya. Rasanya seperti semuanya. Menurut kamu gimana? Ya semakin, menurut saya sendiri ya semakin bagus dan ya apa ya, lebih enak dipandang Lebih gitu. enak ya, oke. Mungkin lebih ke penyegaran ini ya. Ya. Oh gitu. Oke, lanjut ke nomor 2 deh ya. Interiornya seperti apa, Gung? Menurut kamu interiornya? Kalau menurut saya interiornya ya, kalau seperti rival-rivalnya seperti Panther ya, ini terlihat bagus dan tidak monoton ya. Kalau oke, kalau kita bandingkan sama Isuzu Panther ya, memang dari kita mulai dari mana ini? Interior kan banyak. Ada dashboard ya? Dashboard. Oke. Menurut kamu gimana dashboardnya? Dari dashboardnya ya pada zamannya mungkin ya terlihat bagus. Oke ya, pada zamannya. Oke. Kalau dari saya sendiri sih kan ini tahun 2003 ya. Nah, jadi kan dashboardnya yang kapsul pertama kan agak ada kotaknya ya, kotaknya. Tapi sekarang kayak ada cembung gitu loh. Cembung gitu. Jadi menurut saya ada lebih modern sedikit lah, meskipun ketinggalan tapi tidak masalah lah bagi saya itu. Oke, kita lanjut. Tadi yang mengenai interior, mengenai dashboard kamu seperti itu Gun ya. Oke, menurut saya sendiri sih tadi udah ya, tadi saya kan udah nyampein ya, bahwa ada perbedaan dari kijang kapsul yang pertama kali keluar itu kan sedikit mencembung gitu. Jadi menurut saya itu agak lebih sedikit bagus lah daripada ada dashboard yang silih kotak-kotak gitu. Kan kalau yang kijang kapsul itu kan dulu itu kan tahun berapa ya, 997 lah kalau nggak salah, itu kan masih ada kotaknya gitu ya, kayak masih nanggung gitu loh. Kenapa nggak langsung dicembungi? Kalau di kotak ya kotak sekalian, kayak kijang yang super kan kotak kan ya, seperti itu. Terus apa lagi ya? Oke. Dari rivalnya seperti Isuzu Panther. Kalau Isuzu Panther kayak kita ketahui lah ya, kalau dari tahun 2000, kalau nggak salah dari 2000 ya sampai sekarang ini dashboardnya masih konsisten, masih tetap. Tapi ya itu teman-teman, meskipun dashboard dari Isuzu Panther itu masih begitu aja, tapi masih ada peminatnya. Yaitu namanya relatif lah ya, memang kesukaan gitu teman. Selanjutnya apa ini ya? Oke, itu aja Tagung, nomor 3. Posisi duduk itu nanti apa ya lagi ya. Oke,
tempat duduknya ya belum kulit masih ya, ya pastilah belum kulit. Terus masih apa, buldru ya, Bludru. buldru. Terus dari door timnya juga Si ya plastik. plastik keras lah. Ya tahu sendirilah pada zamannya tahun segitu apa, dari segi keamanan tidak terlalu dipikirkan Nah, teman-teman. Apalagi jangankan airbag itu pun pasti tidak ada lah pada tahun itu, kecuali mobil yang benar-benar mewah itu pasti ada. Oke, itu aja ya mungkin ya. Oke, kita lanjut ke engine nih ya, ke mesin. Nah, menurut kamu nih mesinnya ini kan 7K ya? Iya, mesin 7K. Itu gimana itu? Apakah selama pemakaian ada problem atau seperti apa? Sempat mobil ini ada problem pas perjalanan kemana itu? Ponorogo. Ya, Ponorogo itu pas karena kehabisan oli, jadinya sekernya dikena. Jadinya kenal apa? Mengeluarkan asap Asap putih ke hitam, biruan ya. Itu jadinya langsung turun mesin gitu aja. Sebenarnya bocor itu, kayak menurutku tuh bocor tuh. Saya segitu bocor, netes gitu loh. Netesnya nggak normal. Soalnya berkurangnya itu nggak normal. Jadi ya mau gimana pun kalau udah kena ke bagian mesin ya, ali sudah tercampur ya, ya udah kena itu dah. Harus mau nggak mau ya, suka nggak suka harus turun mesin dah. Kita perbaiki gitu teman-teman. Mungkin itu yang besar ya. Habis berapa kira-kira gitu kemarin? Yang pas turun mesin Habis sekitar 2 juta mungkin nggak salah. 2 jutaan itu hari lebih pasti 2 lebih juta. ya. Mungkin Sekitar 2 juta lebih gitu. 2 juta ke atas lagi. Ya masih bisa lah ya, masih bisa di atasi lah dengan harga segitu teman. Oke. Dari saya sendiri sih, dari mesinnya ya. Dari mesinnya sih kita kenal lah ya, kalau Toyota itu kalau buat mesin itu pasti bandel lah. Jadi tidak usah diragukan lagi lah durabilitasnya itu seperti apa lah kalau Toyota. Tapi di mesin 7K ini ya pasti ada kelemahannya teman-teman ya. Kelemahannya pasti yang bensin lah ya. Pasti pemakai Kijang itu sudah tahu lah. Kalau yang bensin ini boros, kita kenal boros ya, sangat boros. Ya wajar lah boros karena bodinya ini yang bongsor kan, yang besar. Karena bebannya itu kan bebannya yang terlalu besar ya, mau nggak mau ya pasti akan mempengaruhi dari konsumsi bahan bakarnya teman-teman. Oke, lanjut lagi ya Gung ya. Mengenai lagi Gung, akselerasinya menurut kamu gimana? Akselerasinya iya, Kalau ya Kijang LG tipe bensin manual transmisi 1800. kalau menurut saya kalau iya lumayan sih ya, tapi agak sedikit tidak langsung surut tuh, tapi harus ya pelan-pelan gitu ya, tapi enak untuk mengejar mobil-mobil ya lumayan bisa untuk mengejar lah. Kalau aku sendiri sih sebenarnya kalau akselerasinya dari mesin Kijang ini ya 7K ini sangat kurang Bung kalau dibandingkan dengan sekarang. Karena apa? Kalau kita ini harus punya waktu dulu untuk menyiapkan tenaga gitu. Maksudnya gini, kalau kita nginjak gas dalam itu kita tidak langsung berasa-rasa, tapi masih delay, masih ada prosesnya. Nah itu lambat itu. Apalagi kelemahannya itu sih, mesinnya tidak terlalu responsif dan boros, ya itu pasti ya, sudah terkenal lah kalau Kijang itu boros, bagi yang bensin ya. Gak hanya Kijang Absol sih, Kijang Innova pun juga boros. Bahkan semakin lebih boros itu Ya, ya kalau misalnya kita nginjaknya gasnya ngebut-ngebutan ya pasti itu bisa ya 1 banding berapa ya kira-kira? 1 banding di bawah 10. 1 banding 7 mungkin. Banding 7 mungkin. Pernah gitu boros banget dah. Tak injak. Waktu itu pernah gong ini maksudnya kan tak bawanya itu tak bawa ngebut gitu loh. Tak bawa injak ngegas itu tak dalam kan.
itu cuma berapa kilo ya, udah berkurang dia tuh di mana speedometernya itu pada pada konsumsi bahan bakarnya itu sudah berkurang. Wah. Oke teman-teman, kita lanjut ke mesinnya tadi ya. Ya kita kenal memang mobil Kijang memang boros ya, itu pasti boros juga. Akselerasinya lemot itu ya karena bodinya itu yang besar teman-teman, dan juga teknologi yang digunakan tidak begitu seperti mobil-mobil sekarang lah gitu teman-teman. Oke, itu aja Gung ya mungkin ya mengenai engine ya. Kita lanjut ke rasa berkendaranya atau rasa berkemudinya. Seperti apa Gung? Menurut kamu itu seperti apa Gung? Untuk Kijang LG ini gimana selama kamu menggunakan mobil ini? Kalau menurut saya meskipun jalan kencang ini kan, kalau Avanza katanya kalau sudah jalan tinggi itu masih sudah setirnya tuh kayak gimana gitu, Limbung gitu. limbung. Kalau ini ya meskipun masih enak, anteng gitu. Masih 80 masih nggak terlalu lah ya goyang. Iya, lah. iya. Ada lagi nggak? Udah gak? Coba mungkin sorry. Dari posisi duduknya gimana? Kalau posisi duduknya ya Kamu tingginya berapa? Tingginya berapa? 160-an gitu dah. 160 itu banyak tuh. 168 168 mungkin ya. enggak. 165 ya gitu dah. Iya dah. 165. Enggak 160-an gitu dah kok. Iya, 168 lah ya, anggaplah. Beda sedikit sama aku dulu. Gimana rasanya? Enggak enak. Nggak Ini, enak? Iya. Kalau dari tangan ke setir terlalu pendek ya? Iya. Harus memundurkan ini joknya ke belakang. Oh, Tapi kalau mobil Panther itu sama rivalnya ya enakan Panther posisi duduknya gitu. nyender panter. Iya. Kalau dari saya sih sebenarnya sih kalau dari rasa duduknya itu ya berkemudinya itu ya kurang ekonomis lah. Ya kalau posisi kita dimundurin itu kadang kaki sudah selonjor tapi kadang tangan agak dikit. Ya kurang ergonomis lah kalau cara duduknya. Tapi menurut saya masih enak lah kalau dibandingkan dengan misalnya kalau kayak Mitsubishi Kuda itu masih enakan ini. Terus kalau Panther saya belum pernah nyoba ya, tapi saya rasa sih tidak terlalu berbeda jauh lah sama cara duduknya itu dari mobil Kijang LG ini. Kayak apa lagi ya? Mengenai kecepatan ya, kalau misalnya dibawa cepat sebenarnya mobil ini limbung Bung. Kalau di belokan itu limbung masih. Ini ya karena bodi yang lagi ya, bodinya bongsor terus menggunakan per daun kan ya semua pasti kalau pakai per daun itu pasti lah limbung itu, soalnya kan kalau per daun itu kan lebih kuat kan untuk menahan kalau misalnya bawa barang-barang gitu, itu pasti limbung dapat. Tapi kalau misalnya di kecepatan tinggi di jalan tol misalnya 100 sih mobil ini masih anteng-anteng aja ya, cuman namanya mobil tua ya kita harus selalu waspada lah isinya gitu ya. Oke teman-teman, itu saja ya dari video ini. Mungkin teman-teman menyukai video ini bisa klik tombol jempol ke atas, dan teman-teman jangan lupa untuk subscribe channel ini supaya saya selalu membuat video-video terbaru dan teman-teman bisa men-share apabila video ini bermanfaat. Itu saja dari kami berdua. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.